Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Jantung Suming berdebar kencang. Dia melihat orang tua itu pergi dan juga bagaimana orang tua itu memandangnya sebelum dia pergi. Ada emosi di mata orang tua itu yang membuatnya takut. Sayap bulan seni berzerker api. Suming memandangi sayap bulan di langit yang tercipta dari kabut merah. Dia mungkin takut, tetapi sebuah pemikiran samar muncul di kepalanya. Namun pemikiran itu sedikit kabur dan dia tidak berhasil memahaminya. Tetap saja, dia punya perasaan bahwa begitu dia menjernihkan pikirannya, maka apapun idenya, itu akan menjadi sangat berguna. Saat suara gemuruh menggema di langit, teriakan aneh muncul dari belakang mereka. Bagian hutan yang lebih gelap, puluhan orang berlari ke arah mereka. Orang-orang ini adalah pengejar gelombang ketiga dari suku Black Mountain. Kepalanya adalah pemimpin suku-suku Gunung Hitam, dan di belakangnya, Suming melihat bisu yang cemberut. Saat para pengejar dari suku Black Mountain tiba, Suming berlari ke belakang tanpa ragu-ragu. Bersamanya ada Beiling, Lei Chun, kepala pengawal, dan beberapa berserker lainnya. Berserker lain dari Dark Mountain, selain pemimpin suku dan 3 orang lainnya, juga menyerang ke depan. Mereka akan melindungi sukunya, dan mereka akan bertarung sambil mundur bersama sukunya. Pemimpin suku dari suku Gunung Gelap mengalihkan pandangannya dari ujung kerumunan saat air mata memenuhi matanya. Dia memimpin rakyatnya dan melanjutkan perjalanan di bawah perlindungan cahaya dari patung. Suku tersebut berlari, saling mendukung agar tidak ada yang tertinggal. Pula juga tetap tinggal untuk melindungi orang lain selain pemimpin suku. Kekuatannya tidak besar, dan dia terpaksa tinggal bersama orang banyak. Orang terakhir yang tinggal bersama kerumunan migrasi adalah Shanhen. Dia tidak memilih untuk bertarung, tetapi diam-diam berdiri di luar barisan dan mengangkat beberapa anak yang tidak bisa lagi berlari karena kelelahan. Saat dia berlari bersama sukunya, Suming tidak menoleh ke belakang untuk melihat. Sebaliknya, dia diam-diam berlari menuju lusinan pengamuk Gunung Hitam dengan niat membunuh yang mendidih di dalam dirinya dan mulai bertarung melawan mereka. Dia memegang tombak panjang di tangannya. Tombak itu seluruhnya berwarna merah dan terus diwarnai dengan darah segar saat tombak itu tetap berada di sisi Suming. Bertarung bersamanya melawan para pengejar dari suku Gunung Hitam di tengah suara bentrokan besar di udara. Pengejar terkuat dari suku Black Mountain adalah pemimpin suku mereka. Orang yang melawannya adalah Nansong. Pada saat itu, kehadiran Qi yang kuat meledak dari tubuhnya yang tua dan lemah, serta niat membunuh yang sangat besar. Qi Suming bergemuruh di tubuhnya. Semua 243 vena berubah menjadi satu di bawah kendali yang baik. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dia melemparkan tombaknya dengan maksud untuk membunuh salah satu orang dari suku Black Mountain. Begitu tubuhnya pecah, Suming mendekati mayatnya seperti gambar kabur. Dia meraih tombak itu dan berbalik dengan tiba-tiba, membenturkan tombaknya dengan pisau tulang yang menebas punggungnya. Bentrokan itu membuat tubuhnya gemetar, dan tangan kanannya mati rasa sesaat saat dia mundur selangkah. Pria yang serangannya dihadang oleh tombaknya terhuyung mundur 3 langkah. Darah menetes dari sudut bibirnya. Sebelum pria itu bisa menstabilkan dirinya, Suming berlari ke depan dan mendekatinya. Tanpa mempedulikan luka yang dideritanya sendiri, dia melemparkan tinju kirinya ke depan. Pria dari suku Black Mountain tidak berhasil mengelak. Dia hanya bisa membawa pisau tulangnya ke atas dan memblokir serangan dengan bilah menghadap Suming. Namun Suming tidak berhenti. Dia melemparkan tinju kirinya tepat ke arah pisau tulang. Darah dari tinjunya berserakan di udara, namun terdengar suara benturan, dan pisaunya pecah menjadi ribuan pecahan yang terbang kembali ke arah pria itu. Karena tidak mampu menahan kekuatan Suming, ekspresi terkejut muncul di wajah pria itu, dan dia batuk darah saat dia dengan cepat mundur. Namun, Suming bahkan lebih cepat. Dia merasakan bahaya yang kuat. Ekspresinya tidak berubah, tapi dia segera mengambil setengah langkah ke samping. Rasa sakit muncul di dadanya, seolah-olah ada kekuatan kuat yang baru saja mendarat di punggungnya dan berubah menjadi jarum tajam yang menembus dirinya. Darah tumpah dari sisi kanan dadanya saat panah tajam menembus tubuhnya. Sepertinya akan menembus dirinya. Di bawah kekuatan itu, tubuh Suming juga didorong dengan paksa ke samping. Namun saat anak panah itu menembus tubuhnya, tangan kiri Suming menangkap separuh anak panah yang datang dari sisi kanan dadanya. Dengan sentakan dari tangan kirinya, dia menetralisir kekuatan anak panah tersebut dan memaksanya untuk tetap berada di tubuhnya. Suming tahu bahwa luka panah yang paling menyedihkan terjadi ketika anak panah itu menembus seluruh tubuh. Dengan kekuatan destruktif seperti itu, begitu lukanya ditembus, sejumlah besar darah akan hilang. Namun jika anak panah tersebut tetap berada di dalam tubuh,
maka anak panah tersebut dapat berfungsi untuk memblokir luka, sehingga mengurangi kehilangan darah. Dia kemudian bisa terus berjuang. Dia tiba-tiba membalikkan punggungnya dan melihat kepala pengawal dari suku Gunung Hitam berdiri di kejauhan. Orang yang sama yang melarikan diri ketika dia gagal membunuh pemimpin suku dari suku Gunung Hitam di medan perang sebelumnya. Ketika dia hendak menarik busurnya lagi, kepala penjaga suku Gunung Gelap menggeram dan mendekatinya, menarik busurnya sendiri. Saat itu juga, di dalam hutan, dua orang yang terampil menggunakan busur terlibat dalam pertempuran sampai mati. Suming mengalihkan pandangannya. Bulan mungkin saat itu tertutup kabut merah, namun masih ada sedikit sinar bulan yang menembusnya. Tidak ada yang memperhatikan saat sinar cahaya ini menyatu ke dalam tubuh Suming. Saat itu malam, dan malam adalah milik Suming. Namun sayang sekali, bulan tertutup kabut merah. Dia mengayunkan tangan kirinya ke hadapannya, dan sinar bulan yang tak terlihat menyerbu ke arah pria yang awalnya lolos dari kematian. Dia terhuyung ke depan, dan dalam keadaan kacau. Garis merah muncul di lehernya, dan kepalanya terjatuh. Bahkan sebelum mendarat di tanah, Suming menendang kepalanya ke atas. Dan saat berdarah, ia melaju ke arah orang yang bertarung melawan Lei Chun tidak terlalu jauh. Lei Chun terjebak dalam situasi berbahaya. Kekuatannya tidak cukup besar, dan dia juga terluka. Pada saat itu, dia bertarung dengan sisa kekuatannya yang terakhir. Orang yang bertarung melawannya adalah pria berwajah jelek di alam solidifikasi, darah tingkat 6. Pria itu tertawa kejam dan meninju dada Lei Chun hingga menyebabkan darah keluar dari mulutnya. Dia hendak merobek kepala Lei Chun dengan penuh semangat ketika terdengar suara siulan. Dan kepala yang Suming telah masukkan chi-nya saat dia menendangnya bergegas ke arahnya dengan cepat. Pria itu tertangkap basah. Kepala itu mendarat di tubuhnya dan tiba-tiba meledak, menyebabkan pria itu terhuyung mundur saat dia batuk darah. Lei Chun mengangkat kepalanya dan menerkamnya. Pria itu terlempar ke bawah dan kini ia menjadi berantakan. Dia tahu bahwa hidupnya berada di ujung tanduk, dan dalam kepanikannya, dia menggigit lidahnya, menembakkan panah darah ke arah Lei Chun. Namun Lei Chun tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Begitu dia melewatkan kesempatan ini, dan lawannya punya waktu untuk mengedarkan kinaya kembali normal, dia pasti akan mati. Dia membiarkan panah darah mendekatinya, dan mengangkat tangan kirinya untuk memblokirnya. Rasa sakit yang tajam segera menjalar ke seluruh lengan kirinya, dan sebagian darah yang terciprat mendarat di mata kanannya, berubah menjadi rasa sakit yang tak terbayangkan. Penglihatan di mata kanannya segera menjadi kabur, dan darah hitam mengalir keluar. Namun dia berhasil mendekati pria itu. Saat pria itu berteriak minta tolong ketakutan, tinju kanan Lei Chun mendarat di kepalanya berulang kali hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Lei Chun tertawa terbahak-bahak. Yang bisa dia lihat dari mata kanannya sekarang hanyalah kegelapan, tapi tidak ada penyesalan dalam dirinya. Bahkan saat dia tertawa sedih, dia tetap gigih. Pada saat itu, dia melihat dua berserker dari Black Mountain Tribe dari sudut mata kirinya. Dia tertawa terbahak-bahak, dan sebuah suara berteriak di dalam hatinya. Mendekatlah, lebih dekat. Aku akan menggunakan darah dan dagingku, dan membiarkan kalian semua tidak kesepian di neraka. Saat Lei Chun hendak membuat pembuluh darahnya meledak, seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya dalam sekejap. Itu adalah Suming. Mata Suming benar-benar merah. Dia ingin menyelamatkan Lei Chun. Kecepatannya merobek lukanya, dan saat darah mengalir keluar, Suming melambaikan tangan kanannya di hadapannya. Segera, untaian cahaya bulan melesat ke arah orang di sisi Lei Chun yang baru saja hendak memenggal kepala Lei Chun. Saat pria itu mengangkat pisaunya, dia segera melihat kegilaan di mata kiri Lei Chun dan ketakutan. Saat dia hendak mundur, dia merasakan sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Dan tatapannya menjadi gelap. Dia hancur berkeping-keping. Pada saat kematian pria itu, Suming tiba. Dia tidak peduli dengan orang lain yang juga terkejut dengan kegilaan di mata Lei Chun, tetapi menendang pembuluh darah yang membesar di tubuh Lei Chun yang hampir meledak. Tingkat kultivasi Suming lebih besar dari Lei Chun. Saat dia menendang Lei Chun, chi di tubuh Lei Chun tersebar karena keterkejutannya, menyebabkan tindakan penghancuran dirinya terhenti. Sementara Lei Chun masih terpana dengan tindakannya, Suming tidak ragu-ragu dan menggendongnya diikat di punggung menggunakan cahaya bulan sebagai tali. Su, jangan bicara.
Jika kamu ingin mati, kita mati bersama. Suming berbalik dan melanjutkan pembantaiannya sekali lagi. Air mata jatuh dari mata Lei Chun. Dia melihat wajah Suming dari samping, tetapi tidak berbicara. Bahkan setelah beberapa saat, tanduk berbentuk aneh diberikan kepadanya oleh Suming sendiri. Begitu dia memegangnya erat-erat, dia mulai bertarung dengan Suming. Dibandingkan pertarungan di pihak Suming, pertarungan Nansong melawan pemimpin suku Black Mountain Tribe bahkan lebih mengejutkan. Nansong bertarung sendirian bukan hanya melawan pemimpin suku dari suku Black Mountain, tapi juga melawan 5 orang lainnya, termasuk bisu. Semuanya tanpa menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Namun, pertarungan yang paling mengerikan adalah pertarungan antara kepala pengawal suku Black Mountain dan suku Dark Mountain. Suara anak panah yang membelah udara terdengar cepat dan dahsyat. Pada akhirnya, kedua orang ini menembakkan semua anak panahnya sekaligus. Niat membunuh ayah Bei Ling terungkap. Dia harus membunuh kepala pengawal dari suku Black Mountain. Jika orang ini tetap hidup, dia akan menjadi ancaman besar bagi sukunya. Di akhir pertempuran, kaki kepala pengawal dari suku Gunung Hitam hancur. Itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah anak panah yang menembus dada kepala pengawal dari suku Gunung Hitam. Saat musuhnya mati, kepala penjaga suku Gunung Gelap tersenyum. Pertarungan mengulur waktu ini hanya berlangsung beberapa saat. Namun masih ada orang yang meninggal. Hanya ada 6 berserker yang tersisa dari 9 yang bergegas keluar dari Dark Mountain Tribe. Ke-6 orang ini terus bertarung saat mereka mundur dengan Nansong memimpin mereka. Bei Ling terluka parah ketika dia melihat ayahnya kehilangan kedua kakinya. Dia pun menggendong ayahnya di punggung dan terhuyung-huyung untuk mengimbangi tim. Meskipun demikian, Bei Ling sendiri juga kehabisan tenaga. Gambaran mengerikan dari bulan darah muncul di mata Suming. Bulan tampak mempesona, membuat semua orang yang melihatnya merasa hatinya bergetar. Pada saat itu, Bitu yang sedang bertarung melawan tetua di langit tiba-tiba merasa gelisah karena alasan yang tidak dapat dia mengerti. Kegelisahan itu tiba-tiba muncul. Namun ini bukan kali pertama terjadi. Dia ingat dengan jelas bahwa dia juga merasakan kegelisahan dan kegelisahan seperti ini beberapa bulan yang lalu. Seolah-olah dia tidak bisa lagi mengendalikan chi-nya. Dan dia ingin meninggalkan tubuhnya untuk menyembah sesuatu. Mosang yang bertarung melawan Bei itu awalnya kelelahan, tapi kilatan tiba-tiba muncul di matanya. Dia memperhatikan perubahan Chi Bitu dan dengan cepat mengambil langkah maju. Piton gelap di sisinya meraung, menggunakan kesempatan itu untuk memamerkan kekuatan seni berserkernya. Gelombang besar kabut darah berjatuhan dengan keras di langit, meniru gerakan Bitu yang bergerak mundur. Pemandangan itu membuat semua orang di tanah yang awalnya sudah terkejut dengan bulan darah di mata Suming menjadi semakin terkejut dengan pertempuran terkuat di langit. Cahaya cemerlang melintas di mata Nansong. Dia mengayunkan lengannya dan memimpin berserker dari suku Gunung Gelap di sisinya untuk mundur dengan cepat. Saat mereka melarikan diri, 9 orang dari suku Black Mountain memadamkan keterkejutan yang mereka rasakan dan tidak lagi melihat ke langit saat mereka dengan cepat mengejar. Begitu mereka berada ribuan kaki jauhnya, Nansong menggigit lidahnya dan batuk seteguk darah. Darah itu berubah menjadi lengan raksasa dan diayunkan ke arah 9 orang dari suku Black Mountain yang mengejar mereka. Suara gemuruh bergema di udara dan bumi bergetar. Lengan darah raksasa mendorong pengejar mereka dari suku Black Mountain sejauh 500 kaki ke belakang. Aku bisa merasakannya. Masih ada beberapa berserker dari suku Black Mountain yang mendatangi kita. Aku akan mengeluarkan seni berserker, lindungi aku dan mengulur waktu. Saat Nansong berbicara, dia duduk di tanah bersila dan menutup matanya. Chi-nya menghilang pada saat itu juga. Tetapi pembuluh darah di tubuhnya mulai berputar aneh, seolah-olah hendak membentuk sebuah gambar. Bei Ling menggendong ayahnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Bahkan, berlari pun sulit baginya. Adapun kepala pengawal, dia memaksakan dirinya untuk tetap terjaga. Tapi dilihat dari penampilannya, dia tidak akan bisa tetap sadar lebih lama karena kehilangan kakinya. Lei Chun berjuang turun dari punggung Suming dibandingkan dengan Bei Ling dan yang lainnya. Meskipun dia mungkin kehabisan tenaga, dia masih bisa bertarung dan dia berdiri di samping Nansong untuk menjaganya. Saat itu, selain Suming, ada pria berusia 30-an lainnya yang masih bisa bertarung. Wajahnya pucat dan lengan kirinya penuh tunggul berdarah. Tapi dia memegang erat tombak panjang dengan tangan kanannya. Dia melirik Suming, lalu bersamanya
berdiri di garis depan. Dari belakang Suming terdengar suara lemah milik kepala pengawal. Aku memberimu busur ini. Ketika Suming berbalik dan melihat, kepala pengawal sedang menatapnya. Dia memberi isyarat kepada Beiling untuk menurunkan busurnya dan melemparkan 3 anak panah yang tersisa ke arah Suming. Mulai sekarang, kamu adalah kepala penjaga suku Gunung Kegelapan. Aku pernah melihat keahlianmu menggunakan busur sebelumnya. Kamu sangat hebat. Kepala penjaga tersenyum lemah dan menutup matanya. Perlahan, dia tidak mati, tetapi tidak bisa sadar lagi dan pingsan. Suming mengambil busur dan anak panah. Busurnya sangat berat dan ada udara jahat yang keluar darinya. Ada juga banyak darah yang menodainya. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia diam-diam menggeser tabung anak panah ke belakang punggungnya. Dia mengangguk pada Beiling dan berbalik ke arah orang-orang dari suku Black Mountain yang dihadang oleh tangan raksasa yang terbuat dari darah Nansong. Waktu berlalu dengan cepat. Saat mereka bernapas, kehadiran mengerikan perlahan muncul di dalam diri Nansong. Mereka semua tahu bahwa setelah dia selesai mempersiapkan dan akhirnya menggunakan seni berserk, efeknya akan sangat mengejutkan. Namun pada saat itu, retakan muncul di tangan raksasa yang berlumuran darah itu. 9 orang dari Black Mountain bergegas keluar dengan wajah buas, menyerbu ke arah Suming dan anggota suku yang berdiri di sampingnya. Ekspresi mematikan muncul di mata Suming. Dia mengangkat busur dengan tangan kirinya dan dengan tangan kanannya mengeluarkan anak panah dari punggungnya sebelum menarik tali busur. Busurnya bergema dan tali busurnya melengkung membentuk bulan purnama. Kehadiran yang tak terlukiskan muncul dari Suming dan semua pembuluh darahnya muncul di tubuhnya dengan suara gemuruh. Semua kekuatannya terfokus pada panah. Dia melepaskannya dan seruan tajam mengguncang udara saat anak panah itu terbang. Dengan suasana kegilaan yang menandakan kematian, anak panah itu membelah udara dengan teriakan yang menusuk dan menyerang ke depan. Mendekati salah satu dari 9 orang dari suku Black Mountain dalam sekejap. Suming tahu bahwa dia tidak bisa menyia-nyiakan 1 anak panah pun. Itu sebabnya dia tidak menembakkan panahnya ke arah pemimpin suku Black Mountain. Dia juga tidak menembakkannya ke bisu. Sebaliknya, dia menembakkan panah ke arah satu-satunya orang dari suku Black Mountain yang berada di alam solidifikasi darah tingkat kelima. Anak panah itu terbang keluar dan tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya gelap, menembus dada target dalam sekejap mata. Dadanya langsung pecah. Pria itu terhuyung mundur beberapa langkah dengan anak panah menonjol dari dadanya, lalu terjatuh. Pada saat yang sama, Suming mengeluarkan anak panah kedua dan menarik busurnya. 8 orang yang tersisa dari suku Black Mountain sudah hanya berjarak 300 kaki darinya. Mereka akan bisa mendekati Suming bahkan sebelum dia bisa menembakkan panahnya. Namun pada saat itu, pemuda yang berdiri di sampingnya tertawa keras dan menyerang ke depan. Saat dia semakin dekat dengan orang-orang dari suku Black Mountain, tanpa ragu-ragu, dia membuat seluruh pembuluh darahnya membengkak dan tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia akan membuat tubuhnya meledak untuk menahan orang-orang dari suku Black Mountain, sehingga Suming dapat memiliki waktu sebanyak yang dia butuhkan untuk menarik busurnya. Suming terdiam. Dia akan menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kesedihan dan kemarahannya atas pengorbanan anggota sukunya. Ketika anak panah kedua ditembakkan, dia mendengar suara ledakan dan mengetahui bahwa anggota sukunya telah meninggal. Pria berusia 30-an itu bukannya tidak menghargai nyawanya, namun jika dia membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang-orang di sukunya, maka dia akan memilih keselamatan sukunya daripada keselamatannya sendiri. Saat dia menghancurkan dirinya sendiri dan suara ledakan bergema di udara, 8 orang dari Black Mountain tertahan selama 3 tarikan napas. Selama 3 napas itu, Suming telah menembakkan panah kedua dan sekali lagi menembak jantung orang lain dari suku Black Mountain. Orang itu batuk darah saat napasnya terhenti dan dia meninggal. Pada saat yang sama, orang kedua meninggal. Suming menembakkan panah ketiga saat ledakan yang disebabkan oleh anggota sukunya menjadi lebih lemah. Dia tidak melihat siapa yang dia tembak ketika anak panah itu lepas dari busurnya. Sebaliknya, dia menyandang busur di punggungnya dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Lampu merah menyala di tangan kanannya dan timbangan darah muncul di tangannya. Suming tetap diam dan tidak mengaum. Dia malah berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Di belakangnya adalah Nansong yang sedang mempersiapkan seni berserker yang kuat. Lei Chun yang tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk bertarung. Beiling yang terluka parah dan kepala pengawal yang tidak sadarkan diri. Satu-satunya orang yang bisa melawan sekarang adalah
Dia tidak bisa berpaling. Dia hanya bisa bergerak maju. Penglihatannya menjadi kabur. Anak panah yang menembus dadanya masih ada. Dia bisa menariknya keluar. Tapi begitu dia melakukannya, lukanya akan semakin parah. Selain itu, luka dalam yang dideritanya sebelumnya karena menaikkan level kultivasinya secara paksa sudah mulai menunjukkan efeknya. Dia maju menuju tujuannya. Termasuk pemimpin suku Black Mountain Tribe, ada 6 orang yang tersisa sebelum dia. Ke-6 orang ini semuanya mengalami berbagai luka. Tetapi mereka masih terus mendekatinya. Lei Chun mengepalkan tangannya tetapi menahannya karena dia tahu bahwa dia adalah garis pertahanan terakhir. Sekalipun dia mati, dia harus mati di sana. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Nansong. Saat dia melihat pertarungan Su Ming, air mata jatuh dari matanya. "Su Ming, kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak bisa mati. Jika aku ingin mati, kita akan mati bersama. Aku akan menepati janji itu." Tidak ada suara dentuman keras, seolah Su Ming menjadi bisu. Namun setiap kali dia bergerak, kekejaman tindakannya jauh melampaui kekejaman yang seharusnya dimiliki oleh orang seusianya. Dia memegang tombak panjang dan bertarung melawan pemimpin suku Black Mountain Tribe. Pemimpin suku dari suku Black Mountain adalah berserker yang kuat di alam solidifikasi darah tingkat 8. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sedikit lebih kuat dari Ye Wang. Dia mungkin terluka, tapi dia tetaplah seseorang yang Su Ming tidak bisa berharap untuk menentangnya. Saat mereka bertempur satu sama lain, darah mengalir dari sudut mulut Su Ming. Dia menerima pukulan langsung dari pemimpin suku pada dirinya, tetapi tubuhnya terpelintir dengan aneh. Dan dia mengayunkan tombak panjang di tangannya ke samping. Sasarannya adalah orang yang tampak buas di sisinya. Orang itu adalah berserker di alam solidifikasi darah tingkat ke-6. Dia awalnya menyeringai kejam di sisi pemimpin suku. Dia sudah bisa membayangkan tubuh Su Ming meledak pada saat berikutnya. Tapi dia tidak dimaksudkan untuk melihat pemandangan itu. Timbangan darah mendekatinya dengan peluit. Ketika orang itu berdiri di sana, tertegun. Benda itu langsung menembus mata kanannya. Dengan keras, dia tertusuk ke tanah. Darah tumpah dari tubuh Su Ming. Dia terjatuh ke belakang dan jatuh ke tanah. Saat 5 orang yang tersisa dari suku Black Mountain hendak melompati tubuh rekan mereka yang sudah mati dan menyerang ke arahnya, Su Ming berjuang dalam diam. Dia tersenyum patah-patah dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Cahaya bulan turun ke arahnya dari langit dan berubah menjadi benang halus yang mengelilingi tubuhnya. Dia melemparkannya keluar. Dan benang itu meluncur ke arah 5 orang itu. Ekspresi mematikan muncul di mata pemimpin suku. Dia mendorong bisu ke samping dengan tangan kanannya, menyebabkan bisu menggunakan momentum itu untuk menyerang ke depan dan bergegas menuju Lei Chun dengan maksud untuk membunuh. Pemimpin suku itu sendiri menggeram saat cahaya merah darah keluar dari tubuhnya. Sosok beruang berdarah setinggi sekitar 100 kaki muncul di belakangnya. Itu adalah transfigurasi dari tanda bencana miliknya yang masih belum kokoh. Saat muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh keras yang mengguncang langit, dan tubuhnya menghalangi benang cahaya bulan yang dilempar Su Ming. Meskipun demikian, pemimpin suku meremehkan keahlian unik Su Ming. Itu adalah kesalahan yang sangat mencolok pada bulan pada hari itu. Mungkin belum penuh, tapi sudah hampir penuh. Saat kekuatan bulan menyentuh beruang darah, ia merobek tubuhnya, menyebabkan beruang itu mengeluarkan tangisan yang tajam. Namun hal itu hanya membuat kilatan terang muncul di mata pemimpin suku. Beruang darah itu meledak. Kekuatan yang diciptakan oleh ledakan tersebut tidak hanya menyebabkan benang cahaya bulan hancur, tetapi juga menyerang sekelilingnya dan menabrak Su Ming, menyebabkan tubuhnya terlempar ke udara saat dia batuk darah. Su Ming mulai jatuh pingsan saat di udara. Dia melihat lusinan berserker baru dari suku Black Mountain menerobos hutan menuju mereka. Dia melihat Lei Chun berdiri di depan Nansong, meraung sambil berlari menuju lawannya bisu yang kejam. Apakah ini akhirnya? Tapi aku masih bisa bertarung. Aku masih punya 1 anak panah lagi. Seolah segalanya melambat. Dia tidak bisa lagi mendengar apapun. Tapi matanya tertuju pada bisu yang mendekati Lei Chun. Saat dia mengelilingi dirinya di bawah sinar bulan, Su Ming meraih busur dengan tangan kirinya dan anak panah di dadanya dengan tangan kanannya. Dia mencabutnya dengan kejam, dan rasa sakitnya berubah menjadi niat membunuh. Saat darah mengalir dari tubuhnya, dia memasang panah berdarah di busur dan mengarahkannya ke bisu. Kemudian dengan kekuatan yang ganas, dia menembakkan panahnya. Anak panah itu berlumuran darah Su Ming. Saat ia membelah udara, cahaya bulan menyelimuti anak panah itu. Dari kejauhan tidak terlihat seperti anak panah,
melainkan darah bulan. Bisu baru saja tiba sebelum Lei Chun. Seringainya yang suram dan ganas masih terlihat di wajahnya. Tetapi pada saat itu juga, dia membeku. Dia bisa merasakan bahaya datang ke arahnya. Sesuatu yang membuatnya takut. Perasaan bahaya itu datang terlalu tiba-tiba. Dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam sekejap, anak panah itu tiba. Namun, kabut merah darah dalam jumlah besar tiba-tiba muncul di tubuh bisu. Kabut tersebut segera berubah menjadi bentuk sayap bulan dan mengelilingi bisu di dalamnya. Kabut yang terbentuk dalam bentuk sayap bulan dapat memblokir semua serangan yang berada di bawah alam transendensi. Bisu mengetahui hal ini. Bitulah yang memberitahunya hal itu. Namun saat anak panah itu menyentuh kabut yang terbentuk dalam bentuk sayap bulan, kabut itu mengeluarkan jeritan yang menusuk seolah-olah takut akan darah di anak panah itu dan meleleh, menyebabkan anak panah itu membelahnya dengan suara siulan dan menembus bisu. Bisu merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan darah tumpah. Anak panah itu menembus tubuhnya dan mendarat di kaki Lei Chun. Bisu gemetar dan jatuh ke tanah. Dia melebarkan matanya dan bernapas dengan cepat seperti ikan yang keluar dari air. Sambil menekan kedua tangannya pada luka di dadanya, seolah mencoba menghentikan kehidupan yang mengalir keluar dari tubuhnya dengan darah. Tapi panah itu tidak hanya diisi dengan kemarahan dan kesedihan Suming, tapi juga seluruh kekuatannya. Itu bukanlah cedera yang bisa dicegah oleh bisu. Aku mungkin yang lebih tua berkata, aku tidak akan. Ada ketakutan yang tak terlukiskan di wajah bisu. Dia tidak percaya ini. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati. Tubuhnya menjadi dingin, dan keputusasaan muncul di matanya. Dia tidak ingin mati. Dia takut mati. Usianya masih muda. Belum genap 20 tahun. Dia adalah anak ajaib dari suku Black Mountain. Dia tidak seharusnya mati seperti ini. Dia ingin menjadi berserker terkuat yang jauh melampaui mereka yang ada di Windstream. Dia ingin mengklaim Bailing sebagai wanitanya dan membuat wajah cantiknya menangis di bawahnya. Dia memiliki terlalu banyak hal yang ingin dia lakukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini. Begitu tiba-tiba dan di luar dugaannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Dia membuka matanya dan jatuh ke tanah. Di atasnya, dia melihat langit berwarna merah darah, bulan darah, dan sosok Bitu di dalam kabut merah darah. Itu adalah adegan terakhir yang dia lihat dalam kurun waktu singkat dalam hidupnya. Bisu meninggal. Saat dia meninggal, pemimpin suku Black Mountain Tribe tertegun, ketidakpercayaan dan ketakutan muncul di wajahnya. Dia tidak takut pada Gunung Hitam, tapi pada tetua Gunung Hitam. Dia tahu bahwa Bitu adalah orang yang menyendiri dan kejam. Suasana hatinya tidak dapat diprediksi, dan dia tidak memandang orang-orang di dalam sukunya sebagai orang yang sederajat, melainkan sebagai budak. Satu-satunya orang yang dia sayangi adalah Bisu. Bitu praktis telah mencurahkan segalanya untuk membantu dan membimbing Bisu. Sekarang Bisu meninggal. Wajah pemimpin suku itu langsung berubah pucat pasi. Dia bukan satu-satunya yang terpana. Dua orang di sampingnya juga terkejut. Wajah mereka langsung dipenuhi teror dan kepanikan hingga mereka lupa menyerang. Suming jatuh ke tanah, dan lebih banyak darah keluar dari lukanya. Namun rasa sakit yang dia rasakan tidak terlihat di wajahnya. Dia malah tersenyum, dan senyuman itu muncul pada seorang gadis. Membunuh Bisu selalu menjadi tujuan Suming. Membunuhnya bukan hanya untuk mencegahnya mendekati Lei Chun dan Nansong, tetapi juga karena keserakahan dan nafsu di matanya saat melihat Bailing di lapangan di Windstream Tribe. Dari petak hutan di belakang pemimpin suku, kelompok berserker lain dari suku Black Mountain muncul dengan suara siulan. Jarak mereka hanya ribuan kaki dari mereka. Namun pada saat itu, suara gemuruh yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan keluar dari kabut darah di langit. Itu suara Bitu. Suara itu terdengar seperti petir yang mengguncang bumi. Salju di tanah meledak, menyebabkan tanah terus bergetar. Saat suara itu muncul, seseorang dengan marah keluar dengan wajah penuh kesedihan. Di matanya, dia hanya bisa melihat Bisu tergeletak di tanah, tak bergerak. Siapa yang membunuh Suerku? Bunuh mereka. Bunuh semua suku Gunung Gelap. Semuanya harus mati. Bitu menyerang dengan niat membunuh yang bisa mengguncang langit. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekat, hembusan dingin bergema dari dalam kabut. Dengan darah menetes dari bibirnya, Mosang mengangkat tangan kanannya. Dan cuaca berubah. Ular piton hitam di sisinya mengeluarkan suara gemuruh dan berlari keluar, menghalangi Bitu
menyebabkan dia tidak bisa turun. Saat Bitu meraung, pemimpin suku dari suku Black Mountain berkeringat dingin dan gemetar saat dia tersadar dari pingsannya. Teror menguasai hatinya. Dia tahu bahwa dia harus menebus kesalahannya. Jika tidak, dia tidak akan sanggup menahan amarah sang tetua. Dia tidak lagi peduli pada Nansong, tapi segera berbalik dan mengarahkan pandangannya pada Suming yang terbaring tidak terlalu jauh. Dia dengan cepat menyerbu ke arahnya. Dia harus membunuh Suming untuk menebus dirinya di hadapan Bitu dan melindungi hidupnya sendiri. Dua orang lainnya di sisinya memiliki reaksi yang sama dan bergegas menuju Suming. Suming masih tersenyum. Dia melihat ketiga orang yang mendekatinya dan tahu bahwa dia telah berhasil. Sekarang satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memicu pembuluh darahnya meledak dan memberikan waktu beberapa saat lagi untuk Nansong. Namun pada saat itu, Nansong tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan retakan muncul di tengah alisnya. Lampu hijau berbentuk seseorang keluar darinya. Setelah melakukannya, wajah Nansong langsung memucat seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Cahayanya buram saat muncul. Ia menyerang ke depan dan muncul di hadapan Suming dalam sekejap mata dan mengayunkan lengannya ke arah tiga pria dari suku Black Mountain. Raungan menggelegar langsung bergema dan pemimpin suku itu terbatuk-batuk darah saat dia terjatuh ke belakang. Adapun orang lain, tubuh mereka hancur dan mereka mati seketika. Saat pemimpin suku mendapatkan pijakannya, lusinan berserker lainnya dari suku Black Mountain tiba. Mereka dipimpin oleh dua pria berjubah hitam dengan mata kusam. Kamu akhirnya sampai di sini. Suara Nansong muncul dari sorotan cahaya. Ia melayang di depan Suming dan saat berbicara, ia membanting kedua tangannya ke tanah. Saat hal itu terjadi, tanah berjatuhan seperti ombak di laut. Suara ledakan bergema di udara dan dua tangan besar yang terbuat dari tanah terlempar keluar dari tanah sebelum mereka bersatu dengan semua musuh mereka, termasuk pemimpin suku dari suku Black Mountain yang terperangkap di dalamnya. Tangisan tertahan yang menyakitkan datang dari dalam. Cahaya itu berbalik dan mengangkat tangan kanannya saat melihat ke arah Suming sebelum berubah menjadi secercah cahaya hijau yang menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan pikiran Suming yang awalnya kabur segera menjadi jernih. Perasaan hangat pun muncul di tengah rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Pertanda ia cepat pulih. Cahaya itu dengan cepat meredup dan melayang kembali ke arah Nansong sebelum merangkak kembali ke tubuhnya melalui celah. Setelah retakannya sembuh, Nansong membuka matanya. Ada kelelahan dalam tatapannya dan wajahnya pucat pasi. Orang-orang ini tidak penting. Pertarungan antar tetua adalah kunci menuju kelangsungan hidup suku. Bitu belum menggunakan seni berserker jatuh. Ini luar biasa kuat. Kita harus cepat. Dia akan segera mengeluarkannya. Nansong berdiri dan berteriak pelan, lalu membawa Lei Chun dan yang lainnya mundur dengan cepat. Suming sudah pulih dengan selisih yang besar saat itu. Dia tahu bahwa dia diselamatkan oleh Nansong, tetapi sebelum dia bisa berterima kasih padanya, dia merasakan kehadiran kematian jatuh dari langit. Salju di tanah segera berubah menjadi hitam, dan semua tanaman di dalam hutan di sekitar mereka layu. Ekspresi Suming berubah. Dia langsung meningkatkan kecepatannya dan mengimbangi Nansong dan yang lainnya, mendukung Lei Chun dan Bei Ling saat mereka berlari bersama menuju suku mereka yang lain. Petak hutan di belakang mereka langsung layu. Aroma udara hitam keluar dari pepohonan dan melesat ke langit. Salju hitam di tanah terus menyebar ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, seolah mengejar mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, ketika salju hitam di belakang Suming dan yang lainnya tidak lagi menyebar, suara guntur yang kuat datang dari langit, dan langit tampak seolah bergetar ketika tiba-tiba kehadiran kematian menyebar ke langit dan bumi. Suming mengkhawatirkan yang lebih tua, tapi dia tidak bisa kembali. Dia dengan cepat berlari ke depan bersama Nansong sambil mendukung Lei Chun dan yang lainnya. Ketika mereka akhirnya berhasil menyusul suku mereka yang sedang bergegas maju dan melihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang terluka, bahwa mereka masih sama seperti ketika mereka pergi, mereka semua menghela napas lega. Ketika suku tersebut melihat Suming dan yang lainnya kembali, mereka merasakan kegelisahan yang mendidih di dalam diri mereka saat kesedihan muncul di wajah mereka. Mereka berduka karena 9 berserker telah meninggalkan mereka, namun hanya 5 yang kembali. Kepala pengawal kehilangan kedua kakinya dan tidak sadarkan diri. Bei Ling terluka parah dan darah terus mengalir di sudut bibirnya. Lei Chun kehilangan penglihatannya di mata kanannya dan tampak sangat kelelahan. Nansong mungkin tampak seperti biasa, tetapi ekspresi pucat di wajahnya menunjukkan bahwa dia berada di dekat pintu kematian. Suming berlumuran darah.
Dadanya berdarah dan robek. Jika bukan karena Nansong yang menyembuhkannya, dia pasti sudah mati. Begitu mereka kembali, beberapa dokter umum dari suku tersebut segera membawa kepala penjaga yang tidak sadarkan diri ke kerumunan dan mulai merawatnya. Begitu Beiling mengantar ayahnya kembali ke sukunya, dia jatuh ke pelukan Chunshin, tidak mampu untuk tetap sadar lebih lama lagi. Seseorang sedang membantu suku Black Mountain, kita pasti punya pengejar yang tersisa. Aku mengorbankan sebagian hidupku, tapi aku tidak bisa membunuh mereka semua. Tapi aku berhasil menjebak mereka dan memberi kita waktu. Kita harus cepat. Nansong terengah-engah dan menatap pemimpin suku yang berdiri di depan suku. Pemimpin suku tidak bertanya apapun. Hanya ada ekspresi tegas di wajahnya saat dia memimpin suku dengan kecepatan tercepat yang bisa mereka kumpulkan. Namun, sebelum mereka berhasil menempuh jarak yang lebih jauh, suara gemuruh yang mengguncang langit terdengar tiba-tiba. Sejumlah besar riak muncul di langit, dan seekor ular piton hitam besar jatuh dari langit. Ada banyak luka di tubuhnya dan jatuh tidak jauh dari sukunya. Ia meronta seolah ingin mengangkat kepalanya sekali lagi dan menimbulkan sejumlah besar salju dari tanah. Sesosok tubuh tua dan keriput jatuh dari langit. Suming bisa melihat orang itu dengan jelas. Itu yang lebih tua. Tetua itu batuk darah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Di belakangnya ada sayap bulan merah besar yang mengejarnya dengan ganas. Di balik sayap bulan itu ada Bitu. Wajahnya pucat dan darah mewarnai sudut mulutnya. Wajahnya dipenuhi amarah dan niat membunuh saat dia mendekati yang lebih tua. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Kematiannya sudah dekat. Kekuatan Bitu dan sayap bulan yang terbentuk melalui berserker art miliknya membawa teror bagi semua orang yang melihatnya. Lagi pula, semua orang yang tinggal di sekitar wilayah itu sangat mengenal sayap bulan. Sekarang niat membunuh Bitu begitu kuat sehingga dia mengalahkan tetua itu dengan kekuatannya dari alam transendensi. Siapa yang bisa berharap untuk melawannya? Sayap bulan yang mengejar tetua itu dengan cepat mendekatinya. Itu akan menyusul sebelum tetua itu jatuh ke dalam cahaya dari patung yang melindungi sukunya. Saat itu juga, semua anggota suku dari suku Gunung Gelap menjadi putus asa. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, pemimpin suku mereka tidak bisa menyelamatkan yang lebih tua. Nansong membenturkan tangannya ke dahinya, dan retakan di tengah alisnya muncul sekali lagi. Sosok hijau redup itu melaju ke depan, seolah ingin membantu yang lebih tua, tetapi jarak di antara mereka terlalu jauh. Tidak peduli seberapa cepat sosok hijau itu, sayap bulan terlalu dekat. Jaraknya sudah kurang dari 30 kaki dari yang lebih tua. Kepala Suming kosong. Keluarganya, orang terdekatnya, kini menghadapi kematian. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat sayap bulan semakin dekat dengan yang lebih tua dan membuka mulutnya. Saat hendak menelan yang lebih tua, Suming, yang tetap diam, menjerit nyaring. Jeritan sedih itu mengandung seluruh kekuatannya. Lukanya terkoyak sekali lagi, dan darah mengalir keluar, tapi dia tidak menyadarinya. Di matanya hanya ada pemandangan sayap bulan yang masuk untuk menelan yang lebih tua. Seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dia dengan marah menyerang ke depan. Tangisannya yang melengking bergema di langit dan jatuh ke telinga si tetua. Juga jatuh ke sayap bulan yang hendak menelannya. Bayangan bulan merah darah di mata Suming tampak terbakar dengan perasaan yang sama seperti saat dia melakukan pembakaran darah. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya sekali lagi, seolah ingin membakar seluruh tubuhnya. Saat dia berteriak, Suming hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, bahwa sayap bulan tidak boleh melukai yang lebih tua. Pikiran itu berubah menjadi ledakan keras di kepala Suming, menyebabkan penglihatannya menjadi kabur, dan mata, hidung, telinga, dan mulutnya berdarah. Dia merasa seolah-olah dia sedang terbang dan baru saja melompat dari tanah. Bergegas menuju tetua yang jatuh dari langit dengan kecepatan luar biasa. Menuju sayap bulan yang mulutnya terbuka untuk menelan tetua itu. Dan langsung ke dalamnya, pemandangan aneh segera muncul. Sayap bulan yang besar bergetar dan mulai meronta. Hanya sesaat sebelum ia berhenti bergerak, dan ekspresi jelas muncul di wajahnya. Ia memandang ke arah tetua yang berada tepat di depannya. Lalu tiba-tiba mengubah arahnya dengan kepakan sayapnya dan menyerbu ke arah Bitu yang berada di belakangnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang tua itu tersentak. Pada saat yang terjadi beberapa saat sebelumnya, dia melihat tatapan familiar di mata sayap bulan. Suming tidak tahu kenapa, tapi dia tahu bahwa dia telah berubah menjadi sayap bulan. Dia berbalik dan menyerang Bitu, menabraknya,
yang tertegun. Bitu tidak tahu bagaimana dia kehilangan kendali atas sayap bulan yang terbentuk dari si dan seni berserker miliknya. Saat benda itu mendekat padanya, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia dengan cepat mundur. Dia hendak membubarkan sayap bulan ketika dia menemukan bahwa seni berserker miliknya tidak berpengaruh. Sayap bulan mendekat dan hancur saat menabraknya, meledak menjadi sejumlah besar darah yang tersebar di semua tempat. Bitu batuk darah, dan tubuhnya terhuyung mundur ratusan kaki sebelum dia bisa berdiri kembali. Ekspresi terkejut menutupi wajahnya. Saat sayap bulan meledak, Suming merasa dirinya diusir, dan dia terjatuh dengan cepat sebelum kembali ke tubuhnya. Tubuhnya terhuyung ke depan, dan dia mendapatkan kembali pikirannya. Pada saat itu, tetua telah kembali dengan selamat ke sukunya. Di bawah perlindungan cahaya patung Dewa Berserk, dia duduk bersila, mengeluarkan 7 jarum yang terbuat dari tulang dengan tangan kanannya, dan menusukkannya ke tubuhnya satu persatu. Pada saat yang sama, Bitu, yang masih berada di langit dan tampak seperti bangkai kapal, menyeka darah dari sudut mulutnya sambil menatap lelaki tua di bawah perlindungan patung itu. Dia mungkin terkejut dengan pemandangan aneh itu, tapi dia berada dalam kondisi pikiran di mana dia tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Dia harus membunuh Mosang dan setiap orang dari suku Gunung Gelap. Dia jatuh ke tanah, dan dalam sekejap mata mendekati mereka. Saat itu tetua itu hanya berhasil menusukkan 3 jarum tulang ke tubuhnya. Mosang, meski kamu mengorbankan hidupmu sekarang, kamu tetap bukan lawanku. Saat Bitu tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membantingnya ke patung mengambang. Ketika sosok hijau yang muncul dari tengah alis Nansong mendekatinya. Nansong, kamu telah mempelajari rantai berserk hijau dengan baik, tapi kamu belum memahami bentuk aslinya. Bitu tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan lengannya. Lampu hijau merangkak dari lengannya dan berubah menjadi siluet seseorang sebelum mengarah ke sosok hijau yang diciptakan oleh Nansong. Saat mereka bertabrakan, sosok hijau Nansong hancur. Hanya seutas benang yang jatuh ke belakang dan kembali ke tubuh Nansong, yang menyebabkan dia layu hingga hanya tinggal kulit dan tulang. Dia batuk darah hitam. Raungan datang dari suku tersebut. Pemimpin suku-suku Gunung Gelap menyerang Bitu. Dia tidak bisa membiarkan Bitu menghancurkan patung Dewa Berserker atau mengganggu pengorbanan orang tua itu. Saat itu, ada 5 jarum tulang di tubuh tetua itu. Tubuhnya bergetar dan kehadiran yang kuat muncul dari tubuhnya. Kehadiran itu langsung membuat Bitu tercengang. Bitu tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia bergegas menuju patung Dewa Berserk. Adapun pemimpin suku yang menyerang ke arahnya, dia hanya melayangkan pukulan ke arahnya yang menyebabkan tubuh pemimpin suku tersentak. Dia batuk darah dan terjatuh ke belakang saat tubuhnya mulai layu seperti milik Nansong. Namun meski dia mundur, orang-orang lain dari suku Gunung Kegelapan tidak mundur. Salah satu berserker yang tidak bergabung dengan Suming dan yang lainnya untuk mengulur waktu dan tetap tinggal untuk melindungi. Sukunya bergegas maju tanpa mempedulikan konsekuensinya dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi jalan Bitu. Namun, saat Bitu mengayunkan lengannya keluar, orang itu segera berubah menjadi tulang dan tersebar ke udara. Perjuangan muncul di mata Shanhen. Dia ingin segera keluar, tapi menghentikan dirinya dan hanya mengepalkan tinjunya. Suming juga maju ke depan. Di belakangnya ada Lei Chun. Ada jarak kecil di antara mereka. Saat mereka berlari ke depan, Beiling yang sangat dekat dengan Bitu karena dibawa ke kerumunan oleh Chun Shin ketika dia jatuh, pingsan dan menerima perawatan dari dokter umum. Terbangun pada suatu saat dan mendorong Chun Shin, melolong dan berlari ke depan. Namun, sebelum dia sempat mendekat, Bitu mengarahkan jari kanannya ke arahnya, dan lengan kanan Beiling langsung berubah menjadi genangan darah. Kerusakan terus menyebar ke atas, dan Beiling menjerit saat dia jatuh lagi ke tanah. Pada saat itu, jarum tulang ke-6 telah menancap di tubuh tetua yang gemetar itu. Saat dia mengangkat jarum ke-7, Suming dan Lei Chun mulai dengan cepat menyerang ke depan. Ketika mereka melihat bahwa mereka hanya berjarak ratusan kaki, namun Bitu sudah tiba. Tangan kanannya menghantam patung Dewa Berserker dari Gunung Gelap. Saat dia menyerang, cahaya cemerlang yang mencapai langit muncul dari patung itu. Banyak retakan muncul di permukaannya dan meledak secara tiba-tiba, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Patung Dewa Pengamuk suku Gunung Gelap, simbol suku Gunung Gelap hancur di hadapan seluruh suku Gunung Gelap. Dan ketika hancur, kehendak suku Gunung Gelap juga ikut hancur. Saat patung Dewa Berserker meledak, Bitu bergegas menuju tetua yang menusuk jarum tulang ke-7 ke tulang selangkanya. Tiba-tiba seorang gadis yang wajahnya robek dan berlumuran darah berdiri dari tengah kerumunan.
itu adalah Wula. Ada kesedihan dan tatapan yang mengatakan dia tidak ingin meninggalkan orang-orang ini di matanya. Dia yang paling dekat dengan yang lebih tua, dan pada saat itu dia menyerang. Dia berdiri di hadapan orang tua itu dengan nyawanya dipertaruhkan dengan tatapan tegas di matanya. Bitu mengeluarkan heram dingin dan mengayunkan tangannya membentuk busur lebar saat dia mendekat. Sebuah kekuatan yang kuat menghantam tubuh Wula, dan saat dia batuk darah, tubuhnya terjatuh ke belakang di udara dan jatuh di tempat Su-ming berada. Jarum ketujuh telah memasuki tulang selangka orang tua itu. Jika bukan karena anggota sukunya mengorbankan hidup mereka untuk mengulur waktu untuknya, dia tidak akan pernah menyelesaikan pengorbanannya. Tetua itu membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Raungan itu berisi seluruh kemarahannya terhadap kematian anggota sukunya dan mengandung niat membunuh yang seolah menembus langit. Dia menyerbu keluar dari kerumunan dan sekali lagi melawan Bitu dalam pertempuran saat mereka berlari menuju langit. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap dan terjadi begitu cepat sehingga sulit bagi seseorang untuk membayangkannya. Rasa sakit menusuk pipi kanan Su-ming. Rasa sakit itu berasal dari pecahan patung dewa berserker. Garis merah darah muncul keluar dari lukanya, tapi Su-ming tidak merasakan sakit. Dia melihat tubuh Wula dengan cepat menghilang. Bahkan sebelum menyentuh tanah, dia sudah berubah menjadi kulit dan tulang. Pikiran Su-ming kosong. Dia maju dan menangkap Wula saat dia terjatuh. Wajahnya sudah hancur. Darah terus mengucur dari bibir dan tubuhnya yang layu. Dia melihat Su-ming menggendongnya dan tersenyum. "Apakah kamu Mosu?" Dia berjuang untuk mengangkat tangan untuk menyentuh wajah Su-ming. Tetapi tidak ada kekuatan tersisa dalam dirinya untuk melakukannya. Ada kesedihan di wajahnya saat dia berbisik pelan, "Kamu bukan dia." Dia kemudian menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan cahaya di matanya menghilang. Mereka menjadi kosong. Tangannya pun terjatuh ke samping, berayun perlahan hingga akhirnya berhenti bergerak. Pada saat itu, Bitu yang bertarung melawan tetua di langit mengeluarkan suara gemuruh yang besar. "Su-ming, bawa orang-orang kami dan pergi." Saat Bitu meraung, seberkas cahaya kuat menghantam tanah dari langit. Sinar cahaya itu tampak seperti bilah cahaya raksasa. Ketika jatuh, ia menebas tanah di depan sukunya. Bumi bergetar dan suara gemuruh terdengar di udara. Sebuah jurang besar yang lebarnya ratusan kaki terbuka di depan mereka. Mereka tidak dapat melihat ujung retakan tersebut. Seolah jurang itu sendiri yang memisahkan suku dan pengejarnya dari suku Black Mountain. Layar cahaya melonjak ke langit dari dalam celah itu. Tidak ada air mata di mata Su-ming, hanya keheningan. Keheningan yang mematikan begitu hebat hingga mengerikan. Le Chun yang berdiri di sampingnya tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Tetapi saat dia melihat mata Su-ming, dia menelan kata-katanya. Su-ming membuatnya takut. Matanya kosong, seperti kehampaan. Seolah-olah dia sudah mati. Namun di dalam kehampaan itu, dia bisa melihat bayangan bulan bersinar terang. Su-ming dengan lembut meletakkan mayat Wula di tanah dan mengambil pecahan patung dewa berserker gunung gelap dari tanah, sebelum dengan hati-hati menyimpannya di dadanya. Bekas luka di wajahnya yang disebabkan oleh pecahan patung tampak mengerikan. Dia tidak menghapus darahnya. Dia memilih untuk mengalihkan pandangannya pada sukunya. Bergerak, Su-ming hanya mengucapkan satu kata. Dia menjemput Nansong dan pemimpin suku yang sekarat, menyerahkannya kepada Le Chun dan yang lainnya sebelum berjalan menuju depan kerumunan. Beiling tidak mati setelah kehilangan lengannya. Dia berjuang dan melihat punggung Su-ming saat dia berdiri di depan. Saat itu, ia merasakan telah terjadi perubahan pada diri Su-ming yang membuatnya merasa seolah-olah Su-ming telah berubah menjadi orang asing. Perubahan seperti itu membuat Beiling ketakutan, seolah-olah semacam kehadiran baru saja terbangun dalam diri Su-ming. Kehadiran yang seharusnya tidak dibangkitkan dan yang tidak akan muncul dalam keadaan normal, tapi kehadirannya ada di sini sekarang. Wajah Su-ming tenang dan matanya dingin. Dia telah belajar untuk memikul rasa sakit dan kesedihannya. Langkah kakinya mantap saat memimpin rakyatnya maju, seperti yang dilakukan pemimpin suku sebelumnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.